البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, azdani wa azakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yang mana sekarang kita akan masuki penafsiran firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-78 dari surat Al-Maidah juz yang ke-6. Ayat ini diawali, atau barisan ini diawali dengan ayat berkaitan masalah ancaman laknat bagi orang-orang yang meninggalkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Itu orang-orang yang senantiasa tidak mau memerintahkan perkara yang baik dan tidak mau melarang dari perkara yang mungkar. Tentunya tidak asing lagi di telinga kita hadis Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu yang diriwayatkan di dalam As-Sahih. Suatu ketika Rasulullah SAW berkata, yu'ta birrajuli yaumal qiyamah, akan didatangkan nanti seorang lelaki dari kiamat dalam keadaan dia berputar-putar, dalam keadaan ususnya terurai, di neraka. Kemudian sebagian penduduk neraka bertanya, malak ya fulan, kenapa engkau wahai fulan? Alam takun ta'murul ma'ruf wa tanha 'anil munkar? Bukankah kamu dulu di dunia memerintahkan perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara munkar? Kemudian apa jawaban orang yang disiksa tadi? Dia mengatakan, bala, tentu, bahkan aku kuntu amul ma'ruf wa la ati wa anha 'anil munkar wa ati. Dulunya aku di dunia memerintahkan perkara yang ma'ruf tapi aku tidak mendatanginya, tidak mengerjakannya. Dan aku melarang dari perkara yang mungkar, justru aku mendatanginya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya dia terbalik. Merintahkan perkara yang baik tapi dia tidak melakukannya. Dan melarang dari perkara yang mungkar namun justru dia mengerjakannya. Melarang khamar itu haram tapi dia minumnya. Melarang judi itu haram tapi dia berjudi. Memerintahkan untuk salat tapi dia enggak salat. Memerintahkan untuk zakat tapi dia enggak zakat. Nah, itu ancaman bagi orang-orang yang apa? Orang-orang yang barakallahu fikum terbalik di dalam perbuatannya. Seharusnya barakallahu fikum la tanha 'an khuluqin wa ta'tiya mislahu. 'Arun 'alaika idza fa'alta 'azimu. Artinya apa? Jangan kamu melarang dari sebuah kejelekan dalam keadaan kamu mendatanginya. Maksudnya kalau melarang ya upayakan kita menghindarinya. Barakallahu fikum, bukan malah mendatangi kejelekan tersebut. Naam. Kemudian juga termasuk ancaman yang lain, orang yang memerintahkan perkara yang baik namun justru dia tidak mengerjakannya, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab afala ta'qilun. Atamuruna an-nasa bil birri. Kenapa engkau perintahkan manusia untuk berbuat kebaikan? Wa tansawna anfusakum, dalam keadaan engkau malah melupakan diri kalian. Wa antum tatluna kitab, dalam keadaan kalian telah diberikan kepada kalian Alkitab. Afala ta'qilun, tidakkah kalian berpikir? Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, kenapa engkau ucapkan perkara-perkara yang kalian tidak mengerjakannya? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Duhai alangkah besarnya kemurkaan di sisi Allah Subhanahu wa taala engkau mengucapkan suatu perbuatan kebaikan namun engkau tidak mengerjakannya. Kita lihat barakallahu fikum, siapakah sebenarnya yang menjadi panutan dalam hal seperti ini?
tidak lain adalah orang-orang al-Yahud, Bani Israil atau yang semisalnya. Qala Allah Ta'ala, perhatikan ayat 78. Allah Ta'ala berfirman, "Lu'inal ladzina kafaru min Bani Israil 'ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu. Labi'sa ma kanu yaf'alun." 78, 79 sudah kita baca. Artinya, sungguh telah dilaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israil, al-Yahud, melalui lisannya Dawud alaihissalam dan juga Isa putra Maryam. Sebabnya kenapa dilaknat? Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Yang demikian itu sebabnya karena mereka bermaksiat dan mereka melampaui batas. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Dulunya mereka ini tidak melarang dari kemungkaran, tidak saling melarang dari kemungkaran yang mereka kerjakan, saling menutupi, tidak melarang, dibiarkan kemungkaran yang dikerjakan oleh temannya. Labi'sa ma kanu yaf'alun. Alangkah jeleknya apa-apa yang mereka kerjakan. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asbahumullah yukhbir ta'ala annahu tarada min rahmatihi al-kafirin min Bani Israil. Di sini Allah Ta'ala mengkabarkan bahwasanya Allah Ta'ala mengusir dari rahmatnya. Siapa yang diusir? Orang-orang kafir min Bani Israil, dari kalangan Bani Israil. Fil kitab, di dalam Alkitab, maksudnya dalam Al-Qur'an. Nah, atau dalam Zabur, di dalam kitab alladzi anzalahu ala Dawud alaihissalam. Di dalam kitab yang telah Allah Ta'ala turunkan kepada Dawud alaihissalam. Berarti apa? Wa huwa az-Zabur, itu Zabur. Wa fil kitab alladzi anzalahu ala Isa alaihissalam. Dan juga di dalam kitab yang Allah Ta'ala turunkan kepada Isa alaihissalam, wa huwa Injil. Naam. Bisababi isyanihim wa'tidaihim ala hurumatillah. Sebabnya karena kemaksiatan mereka dan perbuatan mereka melampaui batasan. Melampaui batasan yaitu perkara-perkara yang Allah telah haramkan, dilanggar. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Penafsiran yang ke-79, perhatikan. Qala al-mufassirun asbahumullah kana haula'il yahud. Dahulu mereka orang Yahud yujahiruna bil ma'asi wa yardaunaha. Allahumma musta'an. Dulu mereka yujahirun, apa yujahirun? Terang-terangan melakukan perbuatan kemaksiatan dan bahkan ridha. Inilah yang dilarang, barakallahu fikum. Karena apa? Disebutkan dalam hadis yang sahih bahwasanya Allah Ta'ala apa? Nah, barakallahu fikum, melaknat orang-orang mujahirin. Paham ya? Mujahirin itu orang-orang yang terang-terangan berbuat kemaksiatan, enggak merasa malu, enggak merasa salah, terang-terangan dilaknat. Nah, bentuknya apa? Bentuknya contohnya di malam hari dia berbuat kejahatan, pagi hari dia membeberkan, mengkisahkan kepada orang lain. Tadi malam ana mencuri, berhasil, total dapat 1 M misalkan. Sombong bangga dengan apa? Perbuatan jelek yang dia lakukan di malam hari. Seharusnya kalau dia menutup-nutupin, orang enggak ada yang tahu. Paham ya? Kalau dia tidak menyebarkan aibnya, tidak menyebarkan kabar tadi, orang tidak tahu. Karena yang tahu hanya dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau al-mujaharah yaitu apa? Dia terang-terangan dengan perbuatan kemaksiatan, kemudian mengkisahkan lagi, menceritakan kepada orang lain sehingga orang lain tahu. Kalau seandainya dia enggak menceritakan, orang enggak tahu. Ya enggak? Yang tahu hanya dia dengan Allah Ta'ala. Tobat selesai. Tapi kalau sudah terlanjur menceritakan kepada orang lain, sudah. Dia pun bertobat, tapi orang lain mengetahui kejelekan yang dilakukan oleh, nah, barakallahu fikum, orang yang dikenal dengan mujahir, perbuatannya mujaharah. Kita lihat di sini. Wala yanha ba'duhum ba'da an ayyi munkarin fa'aluh. Dan sebagian mereka tidak melarang dari sebagian yang lain dari kemungkaran apa saja mereka kerjakan. Jadi kemungkaran yang mereka kerjakan enggak saling mengingkari, dibiarkan. Dibiarkan, tidak ada pengingkaran sama sekali. Paham ya? Seperti itu. Kita lihat sini. Wa hadza min af'alihim as-sayyi'ah. Ini merupakan perbuatan mereka yang jelek. Wa bihi istahaqqu an yutradu min rahmatillahi ta'ala. Dan dengan sebabnya mereka berhak untuk diusir dari rahmat Allah Ta'ala. Ini makna laknatnya. Makna laknat kan seperti ini, diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. At-tardu wal ibti'adu min rahmatillah, yaitu diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mahum insyaallah ya.
Na'am barakallahu fikum. Kita lihat sini. Ayat yang ke-80. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Tara katsiran minhum yatawallawna alladziina kafaru labi'sa ma qaddamat lahum anfusuhum an sakhitallahu 'alaihim wa fil 'adzabi hum khalidun." Artinya, engkau akan melihat kebanyakan di antara mereka berloyalitas, kasih sayang, tolong-menolong terhadap orang-orang kafir. Bayangkan, senang, bangga, berteman, tolong-menolong, bahu-membahu dengan orang-orang kufar. Labi'sa ma qaddamat lahum anfusuhum. Sungguh alangkah jeleknya perbuatan-perbuatan yang mereka persembahkan, yang mereka pertunjukkan, yang mereka lakukan untuk diri-diri mereka. Yaitu apa? Kemurkaan dari Allah untuk mereka, dan mereka berada di azab yang kekal, atau mereka kekal di dalam azab. Allahu musta'an. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asbahumullah. Penafsiran ayat yang ke-80, perhatikan baik-baik. Tara ayyuhar rasul, engkau akan melihat wahai rasul, katsiran min haula'il yahud, kebanyakan dari mereka orang-orang Yahud, yattakhidunal musyrikina awliya'a lahum. Mereka menjadikan orang musyrikin sebagai pelindung-pelindung, penolong-penolong untuk mereka. Sa'a ma 'amilu. Alangkah jeleknya apa yang mereka perbuat, minal muwalat, berupa loyalitas, kasih sayang, allati kanat sababan fi ghadabillahi 'alaihim, yang mana perbuatan tersebut merupakan sebab datangnya kemurkaan Allah Ta'ala untuk mereka, wa khuludihim, dan sebab kekalnya mereka fi adzabillahi yaumal qiyamah, kekalnya mereka di adab Allah Subhanahu wa taala, di dalam adab Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Allahu musta'an. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah. Ini berarti menunjukkan kepada kita semuanya jangan sampai kita melakukan perbuatan-perbuatan yang justru mendatangkan laknat Allah Subhanahu wa taala dan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat berikutnya ayat yang ke-81. Walau kanu yu'minuna billahi wan nabiyyi wama unzila ilaihi mattakhadhuhum awliya'a walakinna katsiran minhum fasiqun. Artinya, kalau seandainya mereka, yaitu orang-orang ahlu kitab Bani Israel, kalau seandainya mereka mau beriman kepada Allah dan Nabi, dan mau beriman kepada kitab yang diturunkan kepadanya, niscaya mereka tidak akan menjadikan orang-orang kufar sebagai para penolong atau pelindung. Paham ya? Nah, pelindung yang mutlak, penolong yang mutlak adalah Allah Subhanahu wa taala. Walakinna katsiran minhum fasiqun. Akan tapi kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Qala al-mufassirun asbahumullah. Penafsiran ayat yang ke-81. Walau anna haula'in yahuda, kalau seandainya mereka orang Yahud, ahlu kitab al-Yahud, alladzina yunasiruna al-musyrikin, yang mereka menolong orang musyrikin, kanu qad amanu billah. Kalau seandainya mereka mau beriman kepada Allah wan nabi, dan juga beriman kepada Nabi Muhammad SAW, wa aqarru bima unzila ilaih, dan mengakui apa yang telah diturunkan kepadanya berupa kitab wa Al-Qur'anul Karim, yaitu Al-Qur'anul Karim, mattakhadhu, niscaya mereka tidak akan menjadikan al-kuffara, mattakhadul kuffara, niscaya mereka tidak akan menjadikan orang-orang kufar, perhatikan baik-baik kitabnya itu, ashaban wa ansaran, tidak akan menjadikan orang kufar sebagai sahabat-sahabat dan penolong-penolong. Walakinna katsiran minhum kharijuna an ta'atillahi wa rasulih. Akan tapi kebanyakan mereka keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Allahu musta'an. Kita lihat lagi. Nah, barakallahu fikum, halaman yang atau ayat yang selanjutnya, yaitu ayat yang ke-82. La tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al yahuda wal ladzina asyraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Dzalika bi anna minhum qissisin wa ruhbanan wa annahum la yastakbirun. Artinya, sungguh engkau akan menjumpai wahai Rasul, manusia yang paling dahsyat, paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman. Siapa itu? Orang-orang Yahud dan orang-orang musyrikin.
Dan sungguh engkau akan menjumpai aqrabahum, orang yang paling dekat kepada orang mukminin, mawaddatan yang paling cinta kepada orang mukminin. Namlil ladzina amanu, yaitu terhadap orang-orang mukminin. Siapa? Alladzina qalu, yaitu orang-orang yang mereka mengatakan inna nasara. Sesungguhnya kami adalah orang-orang Nasara. Karena aslinya orang-orang Nasara yang benar-benar mereka Nasara, mereka itu beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Naam. Berbeda halnya dengan orang-orang Nasara yang mereka murtad. Murtad dalam artian mereka apa? Barakallahu fikum, hanya mengaku-ngaku saja, tidak beriman. Karena disebutkan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin ketika beliau mensyarah kitab Al-Ushul Tsalatsah, kata beliau, orang-orang Nasara itu muslimun mereka. Muslimun fi zamanihim. Muslimun di zaman nabi mereka yang beriman kepada Nabi Isa. Orang-orang Yahud mereka juga muslimun fi zamanihim, di zaman nabi mereka yang beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Seperti itu. Tapi setelah mereka datang Nabi Muhammad SAW dan juga diturunkan Al-Quran, kok tidak beriman? Falaisu bimuslimin. Mereka bukan orang-orang muslim. Paham ya? Walaupun mengatakan aku ngikutin agamanya Nabi Isa, aku mengikuti agama Nabi Musa, tetap enggak diterima. Harus beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Yaitu siapa yang paling dekat dengan orang mukminin tadi? Yaitu orang-orang yang mereka mengatakan kami adalah Nasara. Dzalika, yang demikian itu kenapa? Yang demikian itu kenapa kok dikatakan paling dekat dengan orang mukminin? Bi anna minhum qissisin, karena ada di antara mereka qissisin. Qissisin itu adalah pendeta-pendeta. Wa ruhbanan, dan ruhban, yaitu ahli ibadahnya orang-orang Nasara. Wa annahum la yastakbirun, dan bahwasanya mereka orang-orang yang tidak sombong. Seperti itu. Kita lihat tafsirannya biar jelas. Qala al-mufassirun asbahumullah, la tajidanna ayyuhar rasul ashaddan nasi adawatan lil ladzina saddaquka wa amanu bika wattaba'uk. Sungguh engkau akan menjumpai, wahai Rasul, orang yang paling dahsyat permusuhannya terhadap orang-orang yang membenarkan engkau dan orang-orang yang beriman kepadamu dan orang-orang yang mengikutimu. Siapa itu? Al-Yahud. Ini Al-Yahud paling dahsyat permusuhannya. Karena orang Yahud itu terkenal bagaimana? Terkenal membunuh para nabi. Terkenal sukanya membunuh para nabi. Nah, Allah musta'an. Padahal mereka ya gayanya berangan-angan biar nabi itu turun di tengah-tengah mereka. Tapi setelah turun enggak terima mereka, malah dibunuh para nabi tadi. Allahul musta'an. Nah, kita lihat. Naam, li'inadihim, dikarenakan penentangannya mereka, bangkangnya mereka, wa juhudihim, dan juga pengingkaran mereka, wa ghamtihim al-haq, dan dikarenakan penolakan mereka terhadap al-haq. Ghamtun penolakannya, dikarenakan perbuatan mereka menolak, penolakan mereka terhadap al-haq. Ya kan? Ghamtun itu kan definisi apa? Al-kibr. Ya enggak? Pakai lafaz ghamtun biasanya kan itu batalul haqqi wa ghamtun nas. Ya kan? Nah, barakallahu fikum, menolak kebenaran dan meremehkan. Jadi ghamtun itu bisa artinya meremehkan, tapi ada unsur penolakan situ. Dan bentuk perbuatan mereka meremehkan dan menolak al-haq. Walladzina asyraku ma'allahi ghairah. Yang permusuhannya sangat dahsyat adalah orang-orang yang mereka apa? Mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lainnya. Jadi permusuhannya seperti itu. Ka'abadatil awsan, seperti para penyembah berhala, wa ghairihim, dan selain mereka. Wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil muslimin, dan sungguh engkau akan menjumpai orang yang paling dekat kecintaannya kepada kaum muslimin. Siapa itu yang paling dekat? Alladzina qalu, itu orang-orang yang mereka mengatakan inna nasara, sungguhnya kami adalah orang-orang Nasara. Dzalika, yang demikian itu, bi anna minhum ulama bi dinihim, ada di antara mereka para ulama, alim ulama dengan agama mereka, yaitu pendeta-pendetanya itu loh ya. Naam. Qissisun. Naam, kita lihat sini. Mutazahhidina, mereka adalah orang-orang yang zuhud, wa ubadan fis shawami', muntasikin, dan orang-orang ahli ibadah mereka yang beribadah di shawami'. Shawami' itu tempat-tempat ibadah mereka. Paham ya? Tempat-tempat ibadah mereka. Nah, ada semacam bangunan khusus. Paham ya? Ingat kan kisahnya Juraij? Iya enggak? Nah, Juraij itu kan beribadah di dalam, na'am barakallahu fikum, sauma'ah. Sauma'ah itu jamaknya shawami' ini, paham ya? Di tempat ibadahnya. Akhirnya kan karena gara-gara apa? Gara-gara awal mulanya dipanggil ibunya, ya Juraij, ya Juraij, ya Juraij. 3 kali panggil. Dia malah masih memiliki pertimbangan, ibuku dan salatku. Lebih mengedepankan salatnya, ibunya enggak dijawab sama dia. Ya Juraij.
Ibuku atau salatku? Tetap dia salat. Ya Juraid, ibuku atau salatku? Tetap dia salat. Akhirnya ibunya marah. Setelah ibunya marah mendoakan kejelekan, ya Allah, semoga engkau tidak mematikan Juraid kecuali dalam keadaan terfitnah dengan seorang wanita pelacur. Ternyata benar. Datanglah wanita pelacur membujuk Juraid untuk berzina, tapi Juraid enggak mau. Juraid ahli ibadah. Paham ya? Akhirnya Juraid tetap beribadah, enggak mau, tidak tidak tertarik dengan bujukan rayuan perempuan penzina pelacur tadi itu. Paham ya? Akhirnya perempuan penzina tadi, pelacur tadi berzina dengan dengan ra'i, pengembala. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Setelah itu perempuan hamil. Setelah hamil, masyarakat bingung dari mana ini? Kok bisa ada perempuan hamil di sini? Kok di dekat dekat tempat ibadahnya Juraid? Akhirnya perempuannya bikin fitnah. Ini anaknya Juraid katanya. Langsung marah, masyarakat setempat dihancurkan Sauma'ah tadi, tempat ibadahnya Juraid. Dihancurkan. Setelah dihancurkan, nah barakallahu fikum, kemudian tambah murka masyarakat. Karena Juraid ini selama ini kita tahu ahlu ibadah, kok bisa-bisanya berzina dengan perempuan tadi. Akhirnya begitu lahir anaknya, masyarakat mau ngamuk lagi, marah lagi. Kata Juraid, tunggu dulu, biarkan aku sholat 2 rakaat terlebih dahulu. Setelah sholat 2 rakaat, langsung Juraid bertanya kepada bayi yang dilahirkan tadi. Bayangkan, ya ghulam, man abuk? Wahai seorang anak, siapa bapakmu? Akhirnya jawab Abi ra'i, bapakku pengembala. Langsung dari situ orang kaget semuanya. Ternyata perempuan tadi bikin fitnah, bikin tuduhan yang tidak benar. Syahidnya di sini doa ibunya dikabulkan. Karena ibunya terzalimi. Soalnya sholatnya sholat sunnah. Kalau sholatnya sholat sunnah itu dipanggil ibunya, ya harus tinggalkan sholat sunnahnya, beralih kepada panggilan ibunya. Tapi Juraid tidak, gitu loh ya. Kemudian akhirnya masyarakat setelah tahu kalau ternyata Juraid tidak bersalah, apa yang dilakukan? Ngomong sama Juraid, wahai Juraid, kami minta maaf. Bila perlu kami bangunkan tempat ibadahmu dari emas, katanya. Paham ya? Akhirnya Juraid mengatakan tidak perlu. Bangun aja sebagaimana dahulu semulanya dari tanah. Kisahnya itu panjang, kesimpulannya barakallahu fikum. Nah, syahidnya apa yang kita ambil kesimpulan tadi? Sawami' itu jamak mufradnya sauma'ah, tempat ibadah. Nah, muntasikin yang mereka beribadah dalamnya. Wa annahum mutawadhi'un la yastakbirun an qabulil haqq. Bahwasanya mereka adalah orang-orang yang tawadhu, orang-orang yang rendah diri, tidak sombong dari menerima kebenaran. Wa haula'i humul ladzina qabilu risalata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang menerima kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa amanu biha, dan mereka adalah orang-orang yang beriman dengannya. Yang terakhir barakallahu fikum, ayat yang ke-83. Wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasul tara a'yunahum tafidu minad dam' mimma 'arafu minal haqq yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asy syahidin. Ini kelihatannya. Kita lihat keadaan mereka, orang-orang yang dekat dengan orang yang beriman tadi itu, bagaimana keadaan mereka apabila mereka mendengar apa-apa yang telah diturunkan kepada Rasul, itu Al-Qur'an. Nah, mendengarkan bacaan Al-Qur'an. Paham ya? Ini kisah apa sih? Kisahnya utusan yang diutus ke Habasyah. Paham ya? Ada utusan yang diutus ke Habasyah saat itu. Nah, barakallahu fi, kemudian ada orang-orang yang orang Nasrani mendengar suara Al-Qur'an itu loh, dibacakan. Menangis itu loh ya. Sebagian mereka menangis. Nah, nanti kita lihat tafsirannya nanti ya. Nah, tara ayunahum, engkau akan melihat mata-mata mereka tafidu. Nah, bercucuran. Bercucuran apa? Disebabkan karena air mata. Bercucuran dengan air mata. Nah, terhadap apa yang mereka telah mengetahui kebenaran. Mengetahui kebenaran, Al-Qur'an itu benar. Dan mereka seraya berkata, wahai Rabb kami beriman. Dan catatlah kami bersama orang-orang syahidin, orang-orang yang menyaksikan. Karena nanti pengennya dicatat bersama umat Nabi Muhammad SAW, orang Nasara ini. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun atabahumullah wa mimma yadullu ala qurbi mawaddatihim lil muslimin anna fariqan minhum, termasuk yang menunjukkan bahwasanya kedekatan cintanya mereka kepada orang muslimin, bahwasanya sekelompok di antara mereka mengatakan apa? Ya, siapa kelompok di antara mereka ini? Wa hum wafdu al-Habasyah, yaitu utusan barakallahu fikum yang diutus ke Habasyah. Lamma sami'u al-Qur'an, tatkala mereka mendengar Al-Qur'an. Jadi ketika itu ada utusan-utusan yang diutus ke sana, kemudian ada yang sekelompok yang mendengar bacaan Al-Qur'an. Fadat a'yunuhum minad dam',
mata-mata mereka mengalir bercucuran. Bercucuran apa? Bercucuran disebabkan karena air mata yang banyak tadi itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi istilahnya mereka menangis. Fa aiqanu, dan maka mereka yakin annahu haqqun munazzalun min indillah. Yakin bahwasanya Al-Qur'an itu benar diturunkan dari sisi Allah taala. Wa saddaqu billahi wattaba'u rasulah, dan mereka membenarkan Allah dan mengikuti rasulnya. Wa tadarra'u ila Allah, dan mereka meminta dengan terus permintaan yang terus menerus kepada Allah taala an yukrimahum bi syarafis syahadah, yaitu agar Allah taala memuliakan mereka dengan kemuliaan syahadah, persaksian. Karena apa? Karena umat Nabi Muhammad SAW itu yang menyaksikan juga nanti. Menyaksikan apa yang terjadi pada umat-umat yang lainnya juga. Nama ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam alal umam yaumil qiyamah, yaitu meminta kepada Allah taala agar Allah taala memuliakan mereka dengan apa? Kemuliaan syahadah, persaksian bersama umat Muhammad SAW untuk menyaksikan apa? Menjadi saksi terhadap umat-umat yang lainnya yaumil qiyamah, di hari kiamat kelak. Ikhwan fi din azza wa jalla, dari kesimpulannya syahidnya di sini adalah apa? Syahidnya di sini, na'am barakallahu fikum, ada dari kalangan orang-orang Nasara yang mereka itu masih beriman. Paham ya? Beriman, na'am barakallahu fikum, mengimani Al-Qur'an itu benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga beriman tentang risalahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah as-salamatu wal afiyah fid dunya wal akhirah walhamdulillahirabbil alamin.